Selengkapnya tentang perkembangan penyidikan kasus trading DNA Pro yang menyeret sejumlah nama selebritas, saya akan bahas bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Reply Handoko melalui sambungan telepon. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Pak Gatot. Jadi siapa saja sebenarnya tersangka DNA Pro yang masuk ke Red Notice Polri ini, Pak? Ini kan katanya terlacak di Polri. Mereka ini siapa saja? Baik, Mbak. Jadi terkait dengan DPO dari kasus DNA Pro ini ada 3 yang sudah dikeluarkan red notice-nya, Mbak. Yang pertama kami sampaikan inisialnya DJ, kemudian DA, dan satu lagi SE. Oke, DZ, ya. BA, dan SE ya? Ya, betul, Mbak. Ini juga sudah dikeluarkan dengan Divu-Binter, juga berkoordinasi dengan Interpol juga, Mbak. Oke, mereka semua bertiga ada di Turki ya, Pak ya? Informasi dari pelintasan yang diperoleh penyidik yang sudah dilaporkan juga ke imigrasi itu adalah tujuannya ke perlintasannya ke daerah Turki, negara Turki. Bolehkah saya tahu mereka kapan meninggalkan Indonesia untuk melintas ke Turki? Dari data yang kita temukan itu sekitar 1 bulan lalu sudah tidak ada di Indonesia. Oke, artinya baru-baru ini saja mereka keluar dari Indonesia untuk terbang menuju Turki ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Nah, 3 orang ini yang sudah dikeluarkan red notice-nya oleh kepolisian, keterlibatan mereka sejauh ini apa Pak Gatot? Yang jelas ketiganya merupakan founder atau direktur dan pimpinan daripada manajemen DNA Pro itu. Jadi ketiganya memang posisinya ada di top begitu ya di DNA Pro ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Baik, nah kalau untuk sejauh ini apakah ada kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru dari pemeriksaan selama ini? Terutama dari misalnya penyuntik dana atau pemodal dari DNA Pro ini. Ada tidak Pak ke arah sana Pak? Baik Pak, jadi sampai saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan. Karena penyidik juga meyakini bukan hanya keterlibatan 12 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik. Itu nanti kita lihat dari hasil pengembangan teman-teman penyidik di PDXS, Mbak. Pak Gatot, begini, kalau yang kami tahu tadi dari berita yang sudah kami sajikan, ini kan dari kerugian masyarakat yang ditangani oleh Polri ini kan sekitar 97 miliar rupiah. Tetapi ada juga gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat ini yang menyatakan bahwa ada kerugian sekitar 450 miliar rupiah. Apakah ini juga diselidiki Polri dalam kaitannya dengan penyidikan yang saat ini dilakukan, Pak? Ya, betul Mbak. Jadi oleh teman-teman penyidik itu semua yang terkait dengan kerugian masyarakat itu sudah didatakan. Kemudian yang kedua terkait dengan tracing aset juga masih terus dilakukan oleh teman-teman penyidik. Demikian, Mbak. Artinya apakah hasil dari gugatan perdata itu juga jadi bahan untuk pertimbangan penyidikan dari polisi, Pak? Baik, Mbak. Jadi yang sudah dilakukan penyitaan tentunya nanti kan kami serahkan ke DPU. Selanjutnya nanti diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Ya tentunya nanti tergantung dari hasil sidang pengadilan nanti, Mbak. Baik. Nah, tadi Pak Gatot menyatakan soal sitaan lalu pengembalian juga. Jadi sampai dengan saat ini dari para selebritas yang diperiksa ini total pengembalian dana dari saksi terkait DNA Pro ini sejauh ini berapa Pak Gatot? Halo, Pak Gatot? Ya Mbak, bagaimana Mbak? Terputus tadi. Oke, saya ulang pertanyaan saya. Ini kan ada beberapa saksi selebritas yang sudah diperiksa oleh polisi. Mereka mengembalikan dana-dana mereka. Sejauh ini, total pengembalian dana dari para saksi terkait DNA Pro ini berapa Pak Gatot? Baik Mbak, perlu kami sampaikan bahwa itu bukan berupa pengembalian Mbak. Tapi itu diserahkan untuk dilakukan penyitaan. Sebagai barang bukti untuk pemberkasan. Dan total sekarang itu hampir 1,9 miliar yang sudah dilakukan penyitaan dari para publik figur, Mbak.
Oke, 1,9 miliar ya? Ya, hampir 1,9 miliar, Mbak. Baik. Nah, dari beragam nama selebritas yang sudah diperiksa, bagaimana pelacakan aset para tersangka DNA Pro ini bisa mengalir, Pak Gatot? Ya, nanti kan diteruskan, Mbak. Artinya dikaitkan apakah itu alirannya termasuk dari hasil dugaan investasi ilegal ini, ya robot trading DNA Pro ini, atau bukan, itu nanti masih dikembangkan oleh teman-teman penyidik yang tentunya nanti akan dilihat apakah ini masuk dari dalam kategori aliran ilegal dari DNA Pro ini atau bukan, itu yang nanti masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik, Pak. Oke, kami nantikan pendalaman itu. Pak Gatot, begini, ini kan dari sejumlah selebritas yang sudah diperiksa, itu kan ada mereka kasusnya berbeda-beda begitu ya. Ada yang karena menyanyi, ada yang kemudian menjadi influencer, ada yang diberi hadiah. Nah, dengan adanya sejumlah selebritas ini yang sudah memberikan dana mereka untuk penyitaan, sejauh ini apakah ada kemungkinan, ada indikasi bahwa selebritas-selebritas ini jangan-jangan bisa terjerat kasus pidana untuk kasus DNA Pro ini? Baik, Mbak. Jadi sampai saat ini hasil daripada pemeriksaan para publik figur tersebut masih disampaikan yang bersangkutan tidak diberitahukan atau tidak diinformasikan apakah uang tersebut sebagai fee atau komisi yang dibayarkan kepada mereka itu berasal dari uang hasil kejahatan. Namun disampaikan bahwa uang tersebut berasal dari biaya promis dari perusahaan. Ya, jika kalau dilihat dari sebelumnya yang mempromosikan atau yang menjadi pengisi acara yang diadakan oleh DPO, para perusahaan tersebut tidak mengetahui apakah uang yang akan dibayarkan berasal dari hasil kejahatan dan mengetahui apakah DNA Pro merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan skema Ponzi, maka artis tersebut dapat dikategorikan turut serta dalam perbuatan pidana tersebut. Namun jika mereka tidak mengetahui, maka tidak ada cukup bukti yang bisa menjerat para publik figur tersebut. Karena penyidik belum menemukan adanya niat atau memang dari para publik figur tersebut ikut serta dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh DNA Pro itu sendiri, Pak. Nah, ini kan sudah ada beberapa nama yang dipanggil, yang kami dengar yang sesaat lagi baru akan dipanggil, dijadwalkan adalah Firza, penyanyi Firza. Dan kalau nggak salah tadi ada Yosi Mokalu ya Pak ya dari Project Pop. Ini kira-kira siapa lagi Pak yang akan dipanggil untuk pemeriksaan? Yang jelas ada beberapa lagi, Mbak, minggu depan yang akan dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait proses daripada kegiatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh DNA Pro ini, Mbak. Masih ada beberapa lagi, Mbak. Oke, beberapa ini mereka selebritas ya Pak ya? Selebritis semua, Mbak. Oh baik. Nanti kami sampaikan lagi update-nya siapa-siapa saja. Ya, kami nantikan. Pak Gatot, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya? Terima kasih, Mbak.